Ya, kembali teman-teman di playlist JavaScript dasar kita. Kita akan lanjutin lagi ya. Ini kita akan bahas mengenai function pada JavaScript. Nah, ini sudah saya buka W3 School-nya dan di sini dikatakan bahwa JavaScript function itu adalah blok kode yang dirancang untuk menyelesaikan taks atau tugas-tugas tertentu ya. Kemudian JavaScript function ini dieksekusi ketika itu ada sesuatu yang memanggilnya atau dipanggil gitu ya. Contohnya seperti yang di bawah ini ya. Contohnya itu nama functionnya adalah my function ya, di mana di dalamnya ada dua parameter, ada parameter P1 dan juga parameter P2. Di dalam function ini kita return ya, artinya mengembalikan nilai yang ada di P1 dan P2, di mana di sini ada operator yaitu kali. Berarti berapapun nilai yang dari P1 dan P2 ini ditangkap, taruh sini, kemudian dikali dengan P2. Itu ya teman-teman, untuk function ini kita coba langsung praktekkan saja. Ini kita komentari dulu untuk tipe datanya. Kita taruh bawah. Oke, selanjutnya di sini kita akan tuliskan function JavaScript ya. Komentari. Nah, cara penulisan function itu ya teman-teman, function diikuti dengan nama fungsinya, misalnya function gitu ya. Nah, nama function ini terserah teman-teman, tapi sangat dianjurkan mewakili fungsi yang akan dibuat gitu, supaya tidak ambigu nanti ya. Ketika misalnya, oke lah kalau misalnya program itu teman-teman sendiri yang buat, tapi kalau udah bersama tim, ketika anggota tim lain mau apa namanya kerjain juga gitu ya, berkolaborasi gitu, nah itu bingung. Maka sangat dianjurkan supaya tidak ambigu dan juga mewakili dari function yang akan dibuat. Kemudian ditambahkan dengan blok kode ini. Nah, di sini tadi kan disebutkan adalah sebuah blok kode yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu gitu ya. Inilah blok kodenya seperti ini. Artinya kita setelah membuat function, kemudian nama function diikuti dengan blok kode ini atau tanda ini ya, apa sih namanya nih? Buka tutup kurawal. Nah, disinilah bisa kita kasih eksekusi apa gitu ya, perintah apa gitu. Kita contohkan aja di sini kita kasih parameter ya. Parameternya itu misalnya A dan juga B gitu. Karena di sini sudah kita kasih parameter A dan juga B, nah di sini harus kita define nih nanti di luarnya. Tapi sebelum itu di dalam functionnya kita akan mengembalikan nilai A tambah B gitu ya. Tambah B. Mana nih yang nilai dari A dan juga B ini? Kita define dulu nih. Kita define dulu dari my function ya. Ini nilainya misalnya katakanlah 10 dan juga 20. Gitu ya. Tapi kita akan simpan my function ini di dalam konsol log. Kita simpan ya. Lihat hasilnya. Hasilnya 30 ya. Benar ya teman-teman? 10 ditambah 30. Nah, tapi kenapa bisa begini gitu ya? Sama ya teman-teman. Kalau bingung, saya waktu belajar juga banyak bingungnya nih. Sampai sekarang pun masih belajar JavaScript ini. Nah, di sini teman-teman sudah deklarasikan function. Function ini harus kita jalankan kan ya. Cara jalaninya itu adalah salah satunya dengan cara seperti ini. Kita tulis nama fungsinya, kemudian kalau di sini sudah kita deklarasikan parameter,
Ini berarti harus diisi nih, harus diisi si parameternya. Caranya adalah yang di sini ya kita harus definisikan gitu ya. Berapa sih nilai A? Nilai A itu adalah 10. Nah, dia yang pertama gitu ya. Kemudian yang B 20. Kalau misalnya ingin melihat hasilnya di sini di konsol log aja teman-teman. Ya A gitu berapa ya? A misalnya. B gitu ya. B. Kalau kita simpan ya, nilai A itu adalah 10. 10 ya, karena dia nilai pertama, kemudian yang kedua itu nilainya B, yaitu 20. Gitu ya teman-teman. Semoga paham nih. Kemudian untuk parameter. Nah, parameter ini bisa bermacam-macam ya. Termasuk misalnya kita ingin menambahkan lagi parameternya C gitu. Ini harus kita tambahin lagi nih, 30 gitu. Nah, andai kata di sini nggak kita define nih C-nya gitu ya. Yang nggak akan dieksekusi ya, yang akan dieksekusi atau yang akan dikembalikan nilainya ya cuma 2 aja gitu. Kecuali kalau misalnya ini kita tambahkan C gitu. Ada berarti 10 tambah 20 tambah 30 gitu. Berarti berapa nih? 60 ya. Tuh, 60 nih hasilnya. Oke, seperti itu. Bisa juga line tambah bisa juga kali ya. Bagi juga bisa. Untuk yang di sini kita hapus saja. Di sini juga bisa kita misalnya katakanlah dibagi gitu. Kita simpan hasilnya. JavaScript akan menghitung sendiri gitu ya. 10 bagi 20 ditambah 30 gitu. 10 bagi 20 ya setengahnya gitu berarti ya. Ya, habis itu tambah 30. Jadi 30,5. Itu ya teman-teman. Ya, cukup saya rasa untuk function ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.